Hanya sebab satu ayat ini, Wahabi, Muhammadiyah, Persis mau tahlilan kematian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al Muallim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluhu memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solihah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, wabil khusus saudara-saudara kami yang mengikuti faham Wahabi, yaitu paham yang disandarkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi, ya, orang Najd yang disebut paham Wahabi, dan saudara-saudara kami yang mengikuti organisasi Islam Muhammadiyah dan saudara-saudara kami yang mengikuti organisasi Persis. Ini biasanya kalau diajak untuk tahlilan kematian loh ya. Kalau tahlilan baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, semuanya mau, wong itu bukan tahlilan kematian. Tetapi kalau masalah tahlilan kematian mereka menolak, kata mereka itu bid'ah. Bid'ah tidak ada dasarnya, tidak ada contoh dari Nabi Muhammad SAW, dan juga tidak pernah dilakukan oleh para sahabat maupun oleh para ulama salafus soleh, kata mereka begitu. Oleh sebab itulah mari kita tunjukkan satu dalil dari Al-Quranul Karim, surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Silakan dibuka kitab-kitab tafsir, mulai kitab tafsir At-Tabari, kitab tafsir Al-Qurtubi, kitab tafsir Mafatihul Ghaib Ar-Razi dan yang lain-lain, ya, surat Al-Hasyr ayat yang ke-10, atau minimal tafsirnya tafsir Ibnu Katsir lah, ya. Minimal lagi yang paling tipis tafsir Jalalain. Dibuka dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-10. Coba perhatikan dan renungkan. Qala Allah Azza wa Jalla, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Coba renungkan nih. Walladzina ja'u, dan orang-orang yang ja'u datang oleh mereka, alladzina min ba'dihim dari setelah mereka. Coba renungkan. Menurut ulama ahli tafsir ini adalah orang-orang yang datang dari setelah mereka. Walladzina ja'u, fa'ilnya yaitu para orang-orang muhajirin. Min ba'dihim, ada yang mengatakan setelah mereka Ansor, ada yang berbalik. Ja'u di sini fa'ilnya orang-orang Ansor, min ba'dihim setelah mereka orang-orang Ansor. Jadi ada yang mengatakan ja'u di sini adalah al-muhajirun, kemudian min ba'dihim al-ansor. Ada yang mengatakan dibalik. Al-Ansor setelah Al-Muhajirun. Ada yang mengatakan bukan begitu. Jadi ini coba kita renungkan. Mereka ini orang-orang yang telah datang setelah mereka. Siapa orang yang telah datang setelah mereka? Ya jelas nih, yang jelas tafsirnya adalah orang-orang Islam yang datang setelah zaman Nabi Muhammad SAW. Kan pada zaman Nabi Muhammad SAW ini rata-rata mayoritas sahabat sudah muslim, ya kan. Kemudian zaman generasi kedua yaitu zaman tabi'in. Zaman tabi'in, jadi ja'u ini adalah tabi'ut tabi'in atau tabi'in generasi pertama. Min ba'di sahabati radhiyallahu ta'ala anhum yaquluna, mereka berdoa begini, Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Coba kita renungkan, kenapa Allah Azza wa Jalla berfirman seperti ini? Orang-orang yang datang setelah mereka, mereka baru mengadakan kegiatan berdoa dengan redaksi yang jamak, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ighfir, ampunilah oleh Engkau, lana untuk kami, wali ikhwanina, kenapa harus membawa wali ikhwanina, bukan hanya Rabbana ighfir lana saja,
Wal ikhwanina dan untuk saudara-saudara kami alladzina yang sabaquna telah mendahului oleh mereka alladzina pada kami bil imani dengan membawa keimanan. Coba renungkan sekali lagi. Jadi kalau ada orang yang menolak tahlilan di acara kematian dengan dasar dalih bahwa itu tidak pernah dilakukan Rasulullah, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, sekarang renungkan ayat ini. Lawang Allah Azza wa Jalla sudah mengendas begitu kok. Memang orang yang mengadakan kegiatan yasinan tahlilan itu orang-orang yang datang setelah mereka para sahabat. Jelas kan? Walladzina ja'u min ba'dihim. Karena generasi pertama ini orang-orang yang beriman, kemudian setelah wafat, generasi tabi'in baru berdoa, Rabbana ighfir lana untuk mereka sendiri, wali ikhwanina dan untuk saudara-saudara kami yaitu para sahabat, alladzina sabaquna bil iman, yaitu yang telah mendahului kami bil imani dengan membawa keimanan. Wala taj'al fi qulubina dan janganlah menjadikan oleh Engkau ya Allah fi qulubina dalam hati kami ghillan rasa iri dengki. Jadi kalau orang ini mohon maaf diajak tahlilan kematian, sebenarnya itu sebenarnya ada terbersit iri dengki dan bakhil. Ya, jangankan kok ngasih uang, sedekah uang, lalu ngasih sedekah doa kirim pahala aja, meditnya luar biasa, pelit kikirnya luar biasa. Ini coba kita renungkan. Jadi umat Islam itu kan saudara, sesama kaum muslim itu saudara. Jadi kalau sesama saudara misalnya nih, gue belum bisa memberikan sedekah berupa uang, harta benda, ya minimal kirimi surat Al-Fatihah, kirimi doa, kirimkan bacaan-bacaan Al-Quran, hadiahkan kepada mereka. Begitulah. Coba renungkan, jangan terlalu tekstual. Lawang Allah Azza wa Jalla sudah menegaskan bahwa walladzina ja'u min ba'dihim. Jelas kan? Orang-orang yang telah datang setelah mereka siapa? Ya orang-orang sahabat muhajirin wan ansor. Baru mereka yaquluna, sampai kita sekarang ini. Kita ini kan generasi muslim di akhir zaman, yaitu orang-orang yang datang setelah mereka, generasi-generasi sebelum kita. Kita mengadakan kegiatan yasinan tahlilan, itu sudah dinas oleh Allah dalam Al-Quran. Jadi sekali lagi, barang siapa yang mengatakan bahwa yasinan tahlilan acara kematian tidak memiliki dasar, ya pekok istilahnya, lihatlah surat Al-Hasyr. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna itu sudah mati. Telah dahulu mereka mati bil iman membawa keimanan. Jadi jelas kan, acara tahlilan kematian itu jelas punya dasar dari Al-Quran. Ini justru perintah Allah Azza wa Jalla. Kita yang mengadakan yasinan tahlilan itu sudah diisyaratkan oleh Allah Azza wa Jalla bahwa kita termasuk yang menjalankan perintah Allah. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Jadi jelas, mari kita adakan yasinan tahlilan kapanpun untuk mendoakan saudara-saudara kita, asalkan sesama muslim dan muslimat. Walaupun kandung tetapi beda iman, walaupun saudara atau bapak atau orang tua atau anak tapi beda iman, itu bukan saudara kita. Demikian, semoga dipahami. Lebih kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam, Allahumma fiqh lakum tariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.